Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Muhammad Ibnu dengan NIM 2314020106. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Firdaus ST Mamat MAG. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad ibnu Ali bin Al-Abbas. Kekuasaan yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang sekitar 5 abad dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang kekuasaan awalnya berpusat di Kufah. Dinasti As-Saffah hanya bertahan pada tahun 136 Hijriah di Abar, satu kota yang telah dijadikan sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Ia berumur tidak lebih dari 33 tahun. Bahkan yang mengatakan umur As-Saffah ketika meninggal dunia 29 tahun. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam 4 periode. Yang pertama, masa Abbasiyah, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik 232 Hijriah atau 847 Masehi. Masa yang kedua yaitu masa Abbasiyah II, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah hingga atau 847 Masehi sampai dengan berdirinya Daulah Buwayhiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Abbasiyah yang ketiga, yaitu berdirinya Daulah Buwayhiyah tahun 334 Hijriah atau 946 sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Kemudian poin yang B, yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mum, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Kota-kota besar yang berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan beberapa bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu tempat belajar. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang berkumpul belajar ilmu pengetahuan. Di tempat-tempat tersebut antara lain sebagainya yaitu yang pertama Al-Kuttab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Kemudian masjid, yaitu biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu majelis. Muhadarah, yaitu majlis tempat pertemuan para ulama sarjana ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga yaitu Darul Hikmah.
Darul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mum. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perguruan tinggi dan diberi nama Daulah Hikmah. Madrasah pertama yang didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Murah, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat menengah dan perguruan tinggi seperti saat sekarang ini. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa, di antaranya kitab atau buku bidang sejarah, ilmu kalam, filsafat, ilmu kalam, musik, dan lain-lainnya. Proses penerjemahan buku-buku asing tersebut tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Syria. Itu yang kemudian poin yang ketiga yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah yang kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan pemerintahan antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah Al-Ma'mum. Al-Ma'mum adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana sehingga ia bisa memimpin. Kemudian yang keempat, ulama fikih yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, dikenal juga dengan sebutan 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dengan karyanya berjudul Fikih Akbar, Al-A'lim wa Al-Musta'a dan Al-Masad. Kemudian Imam Malik karyanya yang berjudul Al-Muwatta dan Usul As-Sagir. Kemudian yang ketiga ada Imam Syafi'i karyanya yang berjudul Ar-Risalah dan Usul Al-Fiqih. Kemudiannya poin yang D yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah. Beberapa kemajuan pada dinasti Abbasiyah di berbagai bidang kehidupan pada masa itu. Yang pertama yaitu bidang sosial budaya. Kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadi proses akulturasi dan islamisasi masyarakat seperti seni bangunan dan arsitektur. Kemajuan dalam bidang politik dan militer. Pemerintahan dinasti Abbasiyah lebih memfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemudian yang ketiga ada kemajuan dari bidang agama, antara lainnya yaitu yang pertama fikih, yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga ilmu hadis, yang keempat ilmu kalam, yang kelima ada ilmu bahasa, yang keenam ada ilmu bidang umum. Bidang umum diantara lain berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu kalam, geometri, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Yang pertama para filsafat Islam antara lain Abu Ishaq Al-Kindi, karyanya lebih dari 231 judul. Abu Nas Al-Farabi, karyanya lebih dari 12 buku. Ibnu Sina terkenal dengan Avicenna. Kemudian Ibnu Majah, kemudian Ibnu Tufail, kemudian Al-Ghazali. Ibnu Rushd dikenal barat dengan Averroes.
Yang kedua, ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ternama adalah Abu Zakaria Yahya bin Musawai, ahli farmasi di rumah sakit Jundisafur, Iran. Abu Bakar Ar-Razi Ibnu Sina. Kemudian ahli di bidang matematika, yaitu yang pertama Al-Khawarizmi, Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas. Kemudian ahli di bidang farmasi, tokohnya yaitu Ibnu Baitar. Kemudian ahli di bidang astronomi, yaitu Abu Al-Mansur Al-Falaki Jabir Al-Bantani Raihan Al-Biruni. Kemudian ahli di bidang geografi, di antaranya yaitu Abu Hasan Al-Mas'udi, Ibnu Khordazabah, Ahmad Al-Yaqubi, Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani. Kemudian poin yang kelima yaitu masa kemunduran Bani Abbasiyah. Kemunduran Bani Abbasiyah yang memerintah kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 750 hingga 1258 Masehi terjadi karena sejumlah faktor yang saling terkait. Yang pertama yaitu fragmentasi kekuasaan. Wilayah kekuasaan Abbasiyah sangat luas dan seiring waktu provinsi-provinsi mulai memerdekakan diri. Yang kedua yaitu konflik internal. Yang ketiga itu serangan eksternal. Yang keempat ada kelemahan ekonomi. Kemudian yang kelima ada perubahan sosial dan budaya. Yang keenam meningkatnya pengaruh militer asing. Kemunduran ini mencapai puncaknya dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 oleh bangsa Mongol yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah sebagai kekhalifahan terbesar di dunia. Itulah penjelasan saya tentang perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dari mulai berdirinya hingga runtuhnya kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.